hari ini kita kumpul lagi sama teman-teman youtuber pemula. Kalau mau ngobrol santai aja, lokasinya di pinggir Bengawan Bojonegoro. Ya mudah-mudahan bermanfaat, bisa menjadi referensi buat seorang youtuber. Karena banyak yang pengen mulai gitu kan, yang pengen mulai. Itu kan banyak juga yang nanya, caranya gimana sih? Cara bikin account-nya gimana sih? Iya. Terus cara mulai gimana sih? Bisa nggak kita bikinnya pakai HP aja? Kita nggak pakai ini. Oh. Nah, kita mau coba diskusi santai aja, santai, tahu bisa bermanfaat. Nah, mungkin dari sampai nah, ya apa? Ini ngalir. Orang ada konsep motivasi atau konsep yang ini masih belum ada. Jadi simpelnya daripada tidak melakukan sama sekali apa yang ada, ya udah itu kita kerjakan gitu aja. Kalau nanti kebanyakan konten gue isinya lagi menikmati waktu di rumah bersama anak-anak. Itu yang terus kelucuan dari objeknya kan sekecil di bocil Rasawi. Cara dia ngomong, pola tingkahnya anak kecil 5 tahun kan lucu-lucu itu. Jadi pasti lucu bagus aja lah. Aku upload lah di YouTube. Nah, belum melebar kemana-mana, baru itu dulu gitu loh. Ulang kawan. Tapi kan kita ke depan kan pasti akan menemukan taste-nya gitu kan ya. Passionnya apa gitu kan. Iya betul. Jadi nggak apa-apa, dimulai aja dari hal-hal yang kecil yang kita bisa mulai dengan hal yang bisa. Nah nanti tinggal kita pikirkan seperti apa. Pokoknya yang paling jelas konsepnya, ya, yang paling jelas konsepnya, konsep sudah jadi, peralatan penunjang, ada modal itu. Yang paling niat di antara kita, di antara teman-teman yang sampah, sorry lah ya, yang sampah itu lihat doang sama aku. Kalau saya sebenarnya awalnya itu karena saya punya koleksi mainan. Koleksi mainan ini saya pengen foto yang wah untuk dokumentasi saya. Karena mainan itu nggak terlalu bertahan lama. Dia mulai menguning, dia mulai ada yang plastik-plastiknya. Berubah warna lah gitu ya. Berubah warna. Rusak kan. Harga jualnya turun kan. Harga jualnya turun. Nah, karena saya ini kayak pindah-pindah ke lokasi, kayak proyek di mana pindah. Akhirnya koleksi-koleksi mainan ini nggak terawat. Karena nggak terawat, saya lebih memilih saya jual untuk supaya bisa orang lain yang merawat. Terutama kolektor lain. Makanya itu saya pakai salah satu platform online, toko online itu untuk saya jualin saya punya koleksi. Ada 3 core koleksi itu, ada Lego, ada Star Wars, ada Transformers. Awalnya saya jual Transformers dulu, terus Star Wars, terus sekarang Lego-Legonya itu. Nah, gimana saya bisa ingat koleksi saya dulu itu? Pertama foto, pasti. Kedua, buat dijual di toko online. untuk dijual di toko online. Kalau itu saya biasanya pakai HP dengan pencahayaan dan sebagainya yang saya pelajari dari sampean itu, dari Kang Herman. Terus, gimana saya bisa ingat fiturnya apa aja sih mainan ini? Otomatis kan digerakin dong. Nah digerakin, akhirnya apa? Video. Tujuan saya sebenarnya mendokumentasikan koleksi-koleksi saya yang ya banyak lah. Tuhan kalau memang terjual ya laku sudah. Tapi kan ada beberapa koleksi-koleksi. Jadi ya itu awalnya. Nah saya diskusikan dengan istri saya ceritain juga teman-teman. Ada beberapa teman-teman yang sudah mulai YouTube channel. Kenapa enggak gitu kan ya? Kenapa enggak? Saya masukin ke YouTube karena YouTube ini kan dia dokumentasinya selama kita nggak di web videonya itu ataupun video kita enggak Masih ada lah. masih ada video kita tidak di-delete oleh YouTube karena melanggar ketentuannya,
itu akan terus ada di situ. Mungkin 20 tahun saya lihat nantinya masih ada gitu loh. Nah itu awalnya. Akhirnya lama kelamaan mikir juga kan? Mikir juga. Ya setelah konsultasi dengan Kang Herman, teman-teman lah ya, teman-teman yang lainnya yang sudah lebih duluan nge-YouTube, jadi kenapa tidak ada monetisasinya dan sebagainya, tapi itu belakangan lah. Karena tujuan utama saya sebenarnya pengen dokumentasi. Saya punya koleksi mainan supaya nggak hilang. Saya masih ingat terus. Mungkin saya bisa cerita ke anak saya nih, wah dulu nih mainannya papa seperti ini. Nah perkembangan Lego 30 tahun yang lalu sama Lego yang sekarang berbeda. Gitu kan. Ya, makanya sekarang kan jadinya kayak apa ya, kayak bisa menjanjikan, tapi bukan, kita nggak target belakangnya ya. Tapi kita kan berusaha kan, apalagi kita ini kan orang-orang proyek, orang proyek ya inilah sambilan kita. Betul. Ya kan? Kenapa tidak? Kalau memang sambilan di awal. Kan kita nggak tahu Tuhan berkehendak lain, tiba-tiba kita bisa monetisasi dari situ dapat rezeki lain kan. Makanya aku bilang tadi kan, daripada tidak sama sekali apa yang ada yang kita coba jalankan kan gitu. Cuma angan-angan aja kan ini. Semua konsep ada di kepala, angan-angan saja. Tapi nggak pernah diwujudkan kan sama mau. Daripada lebih baik berjalan dengan apa adanya dulu, kurang tambal gitu. Yang penting tuh kalau mau wujud juga, kalau misalnya jalanin aja, apa adanya aja, jalanin mengalir aja. Jangan kita berpikir yang macam-macam, pokoknya jalanin aja. Nanti belakangnya gimana? Belakang jalanin aja. Yang penting kita start mulainya pertama itu seperti apa? Ya, puji Tuhan saya ngobrol dengan sampean kan, bagaimana start mulainya, ada juga videonya, ternyata banyak juga yang bisa dipelajari kan? Banyak ternyata. Bisa nambah ilmu juga. Nambah ilmu juga. Betul. Ada hal yang menarik di situ. Iya. Pakai program ini itu ABC. Nah, kan kita belajar lagi kan? Betul. Daripada kita mungkin bengong. Daripada bengong. Kenapa tidak? Kalau saya sendiri kan memulainya kan dari kuliah. Kadang-kadang berpikir juga kok teman-teman kok banyak juga yang di YouTube gitu kan. Enggak gitu, coba lah. Tapi dengan jenis atau genre yang sesuai dengan hobi kita kan. Lumayan juga loh. Kadang kita bisa belajar bisa belajar. Dan itu baru belajar mengenai video saja. Dulu kita belajar mengenai kamera sendiri, teknik pengambilan gambarnya. Lagi nanti kita bicara mengenai production-nya kan. Iya betul. Karena production penting. Tapi kalau mau belajar ngedit video, yang nggak usah yang repot-repot, ke yang aplikasi atau software yang tinggi-tinggi, pakai biasa, kayak Master, kan? Itu yang biasa-biasa aja. Yang penting kita tahu dulu nih, belajar dulu nih, tahu. Nanti lama-lama itu akan berkembang. Nah, dia berkembang kan jadinya oke nih. Kita jadi lebih paham. Oh, kayaknya nih aplikasi ini mulai ada batas nih. Terus naikkan lagi. Betul. Misalnya kita pakai Adobe Premiere gitu kan, Final Cut Pro gitu kan. Itu kan satu ilmu baru yang di luar apa ya? Di luar keseharian kita. Iya. Salah kurang project gitu kan. Betul. Nah, dalam minggu juga, nah kayak sekarang di pagi-pagi ini kan kita ngobrol-ngobrol santai nih, ngobrol-ngobrol ringan aja mengenai YouTube pemula gitu kan. Ini sih kalau kita bicara fotografi baik itu foto atau video seperti ini kita nikmati saat ini. Ketika waktu sudah berlalu 1 hari 2 hari seminggu sebulan kita buka lagi, oh ya kita pernah punya ini. Wah pernah ada dokumentasi ya. Ini yang Legonya ada yang Ultraman nggak? Ultraman Lego nggak ada lisensi Ultraman. Nah berarti buat teman-teman semua yang pertama, kalau kita mau jadi YouTuber, mulai aja, nggak usah mikir yang aneh-aneh. Mulai aja dari sekarang, mulai aja. Pakai peralatan yang sederhana juga nggak jadi masalah. Yang penting kita lihat aja, mulai aja. Nah itu yang pertama. Betul. Nah, kayak Kang Mario ini, dia spesialisasinya itu di Lego permainan. Targetnya anak-anak. Dia nih, anak-anak itu kalau udah nonton bisa berjam-jam. Dia tahan dia.
pokok dipantengin. Bukan cuma berjam-jam, berulang-ulang juga itu. Nah, iya. Satu anak itu bisa lebih dari 10 kali sampai 20 kali nonton itu. Sajian itu kalau dia nggak paham dia ulang lagi. Bang aku kalau di rumah temenin anakku lihat itu, ya judulnya itu putar itu lagi, balik lagi sampai dia hafal. Nah, yang terutama ISO, SNI dan ISO. Sudah nanya istri sudah oke. Itu yang penting. Penting itu backupan istri, karena kalau saya boleh cerita sedikit, saya cerita ke istri mau rekam begini nanti di upload gitu, antusias gitu. Ya. Lebih simpel kan? Simpel, tidak sulit kan? Nggak sulit, dan bahkan dia punya konsep sendiri lagi untuk tadinya dia nggak mikir bikin channel, dia pengen bikin channel. Ada merah di pabrik. Tangerang. Ya, biasa. Maklum di bawah pohon. Back to nature. Menyatu dengan alam. Menyatu dengan alam. Jadi istri itu mendukung, dia bahkan punya ide. Oh, karena saya punya peliharaan kaki empat itu di rumah, nah, dan kelakuannya lucu, ada beberapa yang dia rekam, dia mau upload juga di channel khusus, topik khusus, supaya ya itu dia yang saya pelajari di YouTube itu, konsep kita harus jelas. Karena saya punya channel ini, konsepnya itu toy review dan collection, saya nggak mungkin masukin video kelucuan peliharaan kaki empat saya, sudah keluar. Nah itu dia. Tidak, kan? Jangan sampai viewer ini bingung, beda jalur. Akhirnya ya paling tidak bikin channel satu lagi, di mana bahas mungkin kelucuan binatang dan sebagainya. Itulah. Segmennya kan beda. Segmennya beda, target viewernya beda. Terus kita lihat umur viewer kita dan sebagainya. Ya, itu yang saya pelajari tutorialnya itu. Ya, mari ngobrol-ngobrol juga dengan teman-teman. Tapi kan masukan juga buat teman-teman di rumah kan. Ya. Berarti kan kalau mau bikin itu apa namanya, paling tidak ada konsep kan. Betul. Ada konsep, dan kita tuh mau bikin channel kita tuh seperti apa gitu. Jadi tidak sembarangan juga. Ya. Sehingga orang nonton juga asik ya. Jadi ya itu tadi. Poinnya pertama tadi ya apa namanya, sebagai pemula ya udah hajar aja. Maju dulu. Nggak punya kontrak nggak apa-apa. Yang penting kita bikin aja dulu. Sambil berjalan tuh akan dapat konsep lain ya. Nah yang kedua, kalau memang dia sudah punya konsep, ya lebih bagus kan. Artinya bidangnya dia udah dapet pas matang. Gimana dia udah fokus di situ aja. Terus lagi ketika aku sudah upload 3-4 video, satu poinnya yaitu bikin judul itu semenarik mungkin, atau minat orang sebetulnya seperti apa, itu mempengaruhi orang untuk melihat video kita. Jadi kalau kita sudah masuk ke ini ya, pembuatan YouTube, nah tadi salah satunya judul itu mempengaruhi. Judul itu mempengaruhi karena orang klik nyari kan, oh mau nyari ini, klik judulnya kan, nah itu beberapa judul yang sama akan keluar kan. Nah judul itu mempengaruhi itu. Berarti ya. Iya, judul sangat mempengaruhi itu. Thumbnail ini juga penting. Ini thumbnail ini juga orang kalau ngeliat thumbnailnya udah keren gitu kan, jadi orang akan penasaran gitu kan, dia klik kan, dia akan lihat. Itu penting juga. Karena memang kalau saya perhatikan berangkat dari rasa keingintahuan kita sebagai manusia, kepoan. Iya. Jadi kepo itu perlu juga ternyata ya. Jadi manusiawi banget keingintahuan kita. Kalau kepo kan lebih negatif, tapi enggak juga ya. Judulnya aja. Mungkin lagi yang suka ditanya juga sama teman-teman,
gimana sih cara cari subscriber atau cara memperbanyak viewsnya supaya lebih banyak. Betul itu, betul. Ini dua hal yang penting nih karena boleh berbagi lah. Saya ini juga lumayan tahu. penting ini biasanya orang suka tanya ini kalau dari saya sepengalaman saya jadi kalau untuk subscribe ada caranya. Ini tidak sekedar kita buka orang kita subscribe terus stop lagi. Nah, dia akan hilang karena YouTube menganggap itu sebagai spam. Sebagai spam kayak Facebook atau apa. Dia akan hilang lagi nanti. Kenapa? Karena YouTube menganggap orang ini nggak serius. Karena YouTube sendiri berkomitmen itu sesama konten kreator harus saling mendukung. Caranya gimana? Ya kita tonton videonya sampai habis. Kita subscribe, kita like, kita komen, kita baiki. Kalau ada komen-komen yang negatif, ya pun akan tahu. Iya. Sebegitu hebat dia punya algoritmanya. Memang saya pernah lihat itu ada video ataupun ada channel yang gagal di monet karena komen. Saya belum terlalu melihat itu. Kenapa? Saya belum nonton juga. Tapi saya lihat videonya. Channel gagal di monet gara-gara komen. Mungkin komennya ofensif, Komennya kasar, sara. yang jelas. Langsung beres sih. Itu tadi sebenarnya kalau pengalaman saya ya untuk cari subscriber itu sebenarnya bilang gampang ya enggak juga, bilang juga ya enggak juga Iya. Jadi prinsipnya gini lah, supaya buat teman-teman juga biar tahu juga biar belajar. Kita aja sih mas, kita sharing aja. Ini kopi dulu yang mana ini? Jadi kita untuk mendapatkan subscriber sebenarnya ya kita subscribe orang aja. Kadang-kadang kan kita subscribe orang nanti dia jangan pikiran Iya. berpikirannya ya udah nanti dulu aja gitu. Apa yang kau tabur itu yang Mantap ini. Itu cerdas ya. oh mari kita beli kopi langsung cerdas. Mari kita kopi. Ya gitu tuh teman-teman tuh. Jadi kita berusaha aja, berusaha positif thinking aja. Jadi kita subscribe orang dengan tujuan kita ini balik aja. Kalaupun nanti dari katakanlah dari 5 atau 10 kita subscribe dan kembali cuma 2 atau 3, ya nggak apa-apa. Itu cukup aja. Yang penting kita sudah berbuat baik. Iya, betul. Oh jadi begitu juga mau bicara viewsnya. Iya. Tapi kadang-kadang kan kita kurang ya gimana caranya ya begitu aja. Nah terus teman-teman punya yang sudah apa namanya yang sudah upload ya coba aja ditonton dan komen like itu aja. Jadi dengan begitu mudah-mudahan sih channel kita tetap banyak Iya. subscribe banyak dan juga banyak. Kadang-kadang itu orang berpikiran nanti kalau nggak subscribe katanya rugi nih dia nggak subscribe balik jangan Kita sudah mikir negatifnya dulu ya. ini udah kayak begitu udah nggak apa-apa nanti terus aja. Iya. Tapi memang yang saya lihat itu karena YouTube itu sebuah komunitas Besar gitu. besar dimana bisa kita saling membantu Iya, untuk sesama konten kreator. Jadi memang perlu istilahnya saling pengertian. Ya memang kita tidak menutup kemungkinan ada yang cuek ataupun ada, tapi sebenarnya dituntut kita saling pengertian, saling membantu. Kayak saya nonton channelnya Kang Hasto, channelnya Kang Herman, ya mungkin rule-nya yang tidak tertulis ataupun sopan santunnya orang lain juga akan menonton bahunya. Itulah. Jadi saya lihat ini ada hal yang menarik, banyak hal yang menarik di situ yang saya pelajari.
kita jadi kayak bersilaturahmi kan. Betul. Iya. Betul. Kita bertamu ke rumah orang, orang bertamu ke rumah kita. Nah, itu konsepnya begitu aja sebenarnya. Jadi buat teman-teman semua tuh sebenarnya tidak susah. Subscriber atau itu tidak susah. Ya caranya begitu saja. Memang ada kayak jasa subscriber, jasa viewer. Tapi yang pertama kembali lagi itu pertama tidak amanah. Bukan usaha dari kita, tapi itu kan instan. Oke, buat teman-teman semua, nah, sampai di sini dulu kita ngobrol-ngobrolnya, nanti kita sambung lagi. Nanti Kang Mario sama Kak Aso akan mengundang kita lagi nanti di tempat yang berbeda. Kita ketemu lagi. Oke?